gue menemukan sebuah fakta baru tentang sejarah Indonesia yang sebenarnya bikin gue kaget banget dan gue ngerasa sakit hati banget. Dan ternyata selama ini kita dibodohi oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepuasan dirinya sendiri. Dulu kita belajar PKN, kita belajar tentang sejarah Indonesia bahwa Indonesia itu adalah seperti ini dan seperti itu. Ternyata semuanya itu salah, boy. Mungkin gak semuanya, tapi ada satu sejarah yang sebenarnya itu udah kita tahu lah semuanya tentang kerja paksa, boy. Kita tahulah bahwasanya kerja paksa itu melibatkan rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia itu tidak diberikan kesejahteraan dalam kerja paksa itu. Dia tidak diberi gaji, bahkan 12.000 orang yang meninggal gara-gara kerja paksa ini, boy. Dan ini terjadi pada eranya Herman Willem Daendels, gubernur Hindia Belanda pada tahun 1801 sampai 1800 berapa gitu kan. Ini pada proyek Anyer sampai Panarukan yang jaraknya itu sekitar 1000 km, yaitu panjang banget lah, boy. Dan sebenarnya Herman Willem Daendels gitu kan, sebenarnya dia tuh ngasih duit 3.000 ringgit buat upah orang-orang Indonesia. Dan 3.000 ringgit itu bukan duit yang kecil, boy. Mungkin sekarang nilai 3.000 ringgit itu adalah 11 jutaan. Tapi bayangin, boy, kalau itu ada di tahun 1800-an gitu, boy. Ini bisa mencapai miliaran sampai triliunan gitu, boy. Dan ini adalah duit yang gede. Tapi yang terjadi adalah pemerintahan yang ada di Indonesia atau bupatinya itu malah ini, boy, malah dikorupsi. Dan yang lebih parahnya adalah sejarah yang dikenalkan kepada kita bahwasanya seolah-olah Belanda itu adalah seluruhnya orang-orang yang paling brengsek. Ternyata mereka tidak lebih brengsek daripada orang-orang kita. Dan kemarin di salah satu podcastnya Deddy Kombujer dan menghadirkan orang-orang Papua, ya biasalah kayak tanya-tanya gitu kan. Dan bahwasanya ada fakta bahwasanya rakyat Papua itu kelaparan. Di saat mereka kelaparan, pejabat-pejabatnya itu malah berpoya-poya, boy. Mabuk-mabukan dan bahkan uang triliunan buat dana otsus itu dikorupsi oleh mereka. Dan yang jadi masalahnya itu kenapa sih harus korupsi lagi gitu kan. Dan kita sebenarnya udah capek lah sebagai rakyat dengan kenyataan yang ada di negeri ini gitu, boy. Ini korupsi masih belum diberantas juga gitu, boy. Pasrah aja lah, boy. Dan katanya kalau semisal pendapatan kita sebulan 600.000 atau perharinya 20.000, maka itu kita bukan orang miskin. Bayangin aja, boy, 20.000 bukan orang miskin per hari pengeluaran. Sebulan 600.000, bayangin aja, boy. Sehari beras aja udah 14.000 per liter. Bayangin makan 3 kali, bisa lah 3 kali. Tapi bayangin lo, lauknya itu apaan, boy? Pakai masako gitu, dicocol-cocolin. Gak enak, boy. Iyalah, aneh-aneh banget lah ini negara ini, boy. Dan gimana ya, sebenarnya gue pengen nyampein gimana ya kalau semisal bentuk dari pemerintahan Indonesia itu adalah bentuknya kerajaan gitu, boy. Enggak republik kayak sekarang yang dimana demokrasi kayak gitu kan istilahnya. Ya kayak kalau kerajaan, masyarakat Indonesia bakal lebih makmur lagi gitu kan. Kita bisa melihat Malaysia, Jepang gitu kan, yang mana pemerintahannya itu peduli terhadap rakyatnya. Karena dengan sistem republik dan demokrasi ini yang mana menjadikan pemerintah itu sementara, maka otomatis mereka akan mengamankan jatah mereka sebelum mereka lengser dari jabatannya itu. Jadi gimana nih menurut kalian, Pak? Kalau salah ya koreksi aja lah. Boleh, silahkan. Thank you. Jangan lupa subscribe.